Halo traders, berjumpa kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Kali ini kita akan membahas mengenai potensi pergerakan dari dua indeks utama Asia, yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Kospi di bursa Korea Selatan. Pada perdagangan Senin hari ini, bursa Hong Kong masih tutup karena adanya ancaman dari topan Usagi, sehingga indeks berjangka Hang Seng juga masih belum diperdagangkan. Untuk minggu ini ada beberapa fundamental yang bisa mempengaruhi pergerakan dari indeks Kospi maupun Nikkei. Yang pertama adalah fundamental positif, di mana data HSBC Flash Manufacturing PMI Cina pada bulan September ini berada di level 51.2. Ini menunjukkan bahwa aktivitas di sektor manufaktur di Cina mengalami ekspansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan harapan, di mana diharapkan data PMI flash manufaktur ini hanya berada di level 50.9. Sementara itu untuk fundamental negatif juga masih harus dihadapi oleh sebagian besar bursa Asia. Yang pertama dari Jepang, di mana nilai tukar yen kembali mengalami kenaikan terhadap dolar Amerika Serikat sehingga menurunkan daya saing produk-produk ekspor dari negara tersebut. Lalu ada juga sentimen fundamental negatif yang berasal dari Amerika Serikat, di mana salah satu gubernur Fed yaitu James Bullard mengatakan bahwa kebijakan tapering atau pengurangan stimulus kemungkinan besar akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Kita langsung melihat bagaimana kinerja dari indeks Nikkei di bursa Jepang pagi hari ini. Meskipun bursa Jepang libur untuk merayakan hari libur nasional, akan tetapi indeks berjangka Nikkei tampak mengalami pergerakan yang masih sideways. Saat ini berada di level 14.690 poin. Untuk level support mingguan akan ditemui pada 14.700 dan 14.500 poin. Sementara untuk level resistance mingguan akan ditemui pada kisaran 14.850 hingga 15.000 poin. Untuk indeks Nikkei sendiri saat ini berada di dalam kondisi fundamental yang masih bullish, juga kondisi teknikal masih bullish, akan tetapi sudah berada di dalam kondisi yang overbought, sehingga kemungkinan besar secara teknikal indeks Nikkei berpotensi untuk mengalami koreksi atau berbalik melemah. Untuk satu pekan ke depan juga kondisi fundamental di Jepang ini kemungkinan akan bergerak ke arah yang negatif karena adanya kemungkinan lagi bahwa Fed akan melakukan penurunan pembelian obligasi bulanannya pada bulan Oktober. Lalu untuk indeks Kospi di bursa Korea Selatan saat ini berada pada kisaran paling tinggi dalam 1 tahun belakangan. Seperti yang kita lihat, memang indeks Kospi pekan lalu mengalami kenaikan tajam dan sempat mencapai level tertinggi sejak bulan September tahun 2012. Saat ini indeks Kospi juga sudah mengarah kembali ke level tersebut dan berada di posisi 265.15. Untuk level resistance mingguan akan ditemui pada kisaran 267 dan 268.9. Sementara untuk level support mingguan akan ditemui pada kisaran 262.30 dan 260.50. Untuk indeks Kospi saat ini berada di dalam kondisi fundamental maupun teknikal yang bullish. Untuk satu pekan ke depan diperkirakan tekanan dari sisi teknikal maupun fundamental akan cenderung terjadi pada perdagangan indeks Kospi, sehingga kemungkinan untuk pekan ini indeks Kospi akan bergerak sideways atau mengalami koreksi. Demikian Fibis Weekly Sentiment Index untuk pekan ini, semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.